Hai, aku Hosea Yoga Firmanto, founder and CEO Pentol Bikers. Buat kalian yang sedang berjuang, tetap semangat, gak usah goyah, tetap kita berkarya yang terbaik untuk diri kita dan buat masyarakat luas. Semoga berkat melimpah atas kita. Terima kasih. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan kali ini, di sore ini tepatnya, kita lagi makan pentol bikers dengan Bapak Hosea. Makasih ya Pak, mau datang Siap, di Bintang Tante. Tamu Channel dan saya ditraktir pentol guys. Ya. Ini benar-benar unik di Surabaya yang lagi kekinian. Dan pentol bikers ini cukup lengkap ya Pak ya? Cukup Ada lengkap. apa aja? Jadi gini Tante, saya manggilnya Tante ya. Iya. Tante Ini atau kakak? konsepnya jadi gini, konsepnya beliau ini sebetulnya suka moge. Ya, suka motor. Terus Kalau menelisik lebih jauh dari sana, kenapa namanya Pentol Bikers? Memang sih saya karena ya saya suka sambil motor. makan ya, ini mau Ya, mencoba karena bagaimana. saya anak motor yang suka motor dan makanya ini sebetulnya cita-cita saya dari 10 tahun lalu, baru kesampaian di tahun 2023. Gak rugi tak Pak? Ya Ini kalau kita ngomong jualannya pakai moge. enggak juga, enggak. Jualannya pakai motor custom. Oke. Tapi Berarti unik ya. tapi saya ya kadang kita apa ya dikatakan gimmicknya pakai motor besar kadang, maksudnya hanya untuk memperkenalkan ke warga bahwa sebetulnya motor besar itu juga tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang di luar sana, mungkin seperti itu. Yang dibilang arogan, ya ini lebih tak bikin lucu-lucuan sih, seperti itu. Makanya anak motor itu sebetulnya tidak arogan, gitu loh. Hanya suara motornya aja yang arogan, tapi kalau hatinya mah Hello Kitty. Sahabat sekalian, aerodinamis hatinya. beliau ini keluar dari pekerjaan utama seorang pengabdi negara dan menggeluti pentol bikers. Nah itu Pak Hose, bisa nggak diceritakan bagaimana secara logika? Kalau saya sendiri berpikir ini kayaknya nonsense gitu. Jadi sebetulnya gini, saya dulu bekerja di salah satu instansi pemerintah. Ya, setelah lulus kuliah, saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Terus berpikir keras. Berpikir kerasnya itu apa sih? Saya itu cuma kepingin saya itu punya lubang lebih dari satu. Lubang itu apa ya? Mata pencarian yang istilahnya kalau misalnya saya hanya bekerja di satu bidang itu kan keuangan saya hanya satu gitu kan. Pemasukan maksudnya. Pemasukan hanya satu. Nah, sedangkan saya sendiri itu pengennya punya lebih daripada satu lubang atau satu pemasukan. Jadi awalnya ini sebetulnya hobi yang sudah saya geluti lama, yaitu main motor, dan saya sadari betul bahwa puncak tertinggi seseorang menyukai hobinya itu adalah ketika kita sudah jualan. Apapun itu. Apapun itu. Jadi puncak tertinggi saya suka hobi motor itu udah dari 2008, dari SMA ya. Boleh dibilang menggelutinya sebetulnya main motor udah dari SMP, curi-curi gitu. Tapi menggeluti serius dari SMA, baru kuliah itu saya juga malah lebih serius karena memang kok asik ternyata ya, punya teman banyak. Terus di mana-mana misalnya kita motoran itu kan menyadari bahwa nggak mungkin orang tua yang akan menolong, misalnya motor mogok di Nganjuk kan orang tua nggak mungkin nolong ke Nganjuk langsung. Nah, makanya atas dasar prinsip persaudaraan itulah yang membuat saya suka dengan motor. Nah, kembali lagi kenapa saya memilih resign, karena memang waktu saya bekerja di salah satu instansi pemerintah itu saya selingi dengan saya jualan motor. Dan sebetulnya jualan motor itu udah semenjak saya kuliah. Hanya sekedar hobi. Jadi motor tak custom, tak naiki, orang suka, ya udah dijual. Nah, sedangkan konsep sekarang pada saat saya sudah bekerja waktu itu, di sela-sela itu saya mulai jualan dengan profesional. Saya punya tempat showroom lah, boleh dikatakan showroom kecil-kecilan. Jadi akun Instagramnya itu adalah barangdagangan.id. Mungkin kalau teman-teman bisa search di Instagram barang_dagangan.id. Nah, sekarang
barang dagangan.id itu sudah saya jadikan PT. Namanya PT Barang Dagangan Makmur Sejahtera. Jadi mungkin ini pertama kali saya podcast juga, baru satu kali di podcast. Terus Kita beruntung sebagai bintang tamu channel bisa terus mengundang Pak saya mengabarkan bahwa saya sudah membuat PT. Jadi di barang dagang, kenapa namanya barang dagangan.id? Yang pertama-tama mindset saya sebetulnya jualan motor barang dagangan. Jadi barang dagangan ini saya menyiapkan sesuatu yang bisa dijual, apapun itu. Jadi palu gada, apa yang lu cari gua ada gitu. Tapi kalau kita membalik lagi ya Pak, dari tadi Bapak, sebentar, saya kepo, Pak Husi ini usia masih berapa sih? 30 tahun. Masih 30 tahun. Iya. Tadi Bapak bercerita tentang memiliki jangan menaruh dua telur dalam satu keranjang gitu. Tapi kenapa kok bekerja di instansi pemerintah ini berani sampai keluar? Nah, kenapa saya sampai berani? Mungkin banyak orang yang bukan di situ. passionnya bukan di situ. Meskipun saya mencintai lingkungan kerja saya, jujur ya, waktu saya memutuskan keluar terus tidak ngantor lagi, semua habit itu yang kita bangun pagi, jam 6 udah bangun, udah siap-siap, udah ke kantor, terus bingung akhirnya. terus mau ngapain gitu. Jadi waktu awal saya keluar itu ya saya 1 minggu itu memang me time. 1 minggu. Me time. 1 minggu itu saya me time. Jadi saya pakai untuk olahraga, misalnya kayak gitu ya. Ya memang sebetulnya olahraga sih, bukan. Jadi meskipun badannya besar tapi saya olahraga meskipun cuma jalan kaki. Jadi hari pertama mungkin saya olahraga, hari kedua mungkin saya cari-cari ide apa ya. Padahal sebelum saya keluar itu sudah numpuk ide di kepala itu. Aku pengen ini. Dan mulai saya mencoba untuk wujudkan satu persatu. Salah satunya pentol biker. Salah satunya pentol biker, salah duanya kita ada biker property namanya. Itu tergabung dalam barang dagangan Makmur Sejahtera ya, dalam PT. Jadi barang dagangan Makmur Sejahtera itu ada F&B-nya ya ini pentol bikers ya. Terus juga ada kita punya bikers property yang bergerak di bidang properti. Jadi kita jual beli tanah, jual beli rumah, terus penyewaan apartemen, penyewaan villa ya di Batu, terus juga yaitu barang dagangan.id dan angkringan bikers. Kalau angkringan bikers itu kita buka sebetulnya warung kopi tapi namanya angkringan bikers. Sebentar, saya lebih tertarik ini ngulas ke pentol bikers dulu ya. Kita kulas satu persatu. Ini menunya apa aja toh? Ada pentol apa aja? Jadi menu kita itu ada 7 varian sebetulnya awalnya. Jadi ada pentol ini pentol-pentolnya itu ada 7. Jadi ada pentol original, terus pentol jamur, terus pentol kikil, terus pentol mercon. Terus ada pentol jamur, pentol kikil, pentol mercon. Banyak aku juga lupa itu ya. Pentol jamur, harganya sekitar berapa ini, Pak? Kalau harga kalau ini range-nya sebetulnya kan kita juga mengeluarkan tahu nih. Ini ada tahu, ada somai goreng itu 500-an. Dari 500 sampai 2.500 yaitu pentol puyuh ya, pentol puyuh. Dengan pakai face, penjualnya pakai face keren banget. Jadi memang kita penjualnya pakai face, sahabat sekalian. Face-nya ini mahal karena saya pegang ini kulitnya oke. Kulit lantai. Barang dagangannya hanya dari Rp500 ke 2.500. 2.500. Jualannya pakai motor custom. Motor custom. Jadi luar biasa. Motor customnya ini saya bikin di bengkel teman saya di Jombang yaitu GDZH Motor Custom. Kita kerjasama. Jadi awalnya saya punya ide 2012 itu saya ini. Karena saya kan kuliahnya di perencanaan wilayah dan kota. Waktu itu saya ada survei di Porong. Di Porong itu ini lumpur lapindo. Jadi waktu saya meneliti lumpur lapindo itu kandungan lumpurnya dan lain sebagainya, dampak sosial bagi masyarakat sekitar waktu itu. Terus aku ini ketemu penjual pentol. Ini awal mula ceritanya. Awal mula saya tertarik dengan pentol. Awal mula tertarik dengan pentol, berarti ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Sejarahnya waktu itu ya waktu ini lagi cek and recheck di lumpur lapindo tersebut ketemu dengan penjual pentol, dia itu cerita, saya kan
ya kita ngobrol lah, namanya juga kita sosialisasi dan tanya jawab dengan masyarakat sekitar. Mereka bercerita bahwa aku tanya kan, Mas ini berapa kalau satu hari? Pokoknya 500.000 itu saya mendapatkan 150.000 per 500.000 per 500.000. totalnya. Nah, tapi dia dengan motor sendiri dan lain semuanya sendiri. Cuma pentolnya aja dia ngambil dari bosnya. Ya. Terus aku tanya, istrinya kerja apa? Pembantu dengan gaji 1 juta kalau nggak salah. Tapi hidup. Loh, mereka hidup. Cukup kan? Cukup mereka. Tapi jiwa dagang entrepreneur lah. saya kulas waktu itu. Tapi mereka kan pedol ayam, ya kan. Saya kasih tahu lah, daripada ini sama jualan istri terus jadi ART, lebih baik istri suruh ini bikin pentol. Akhirnya sama dia bikinlah 2 bulan. Nah ini ada terusannya 2 bulan setelahnya saya ke sana lagi. Dia udah cerita. Karena saya dulu cerita bahwa zaman itu sudah menang, Pak. Menangnya apa? Kamu sudah tahu lapangannya di mana, sekolahnya di mana, jam berapa rame. Misalnya kan itu dia jualan di beberapa sekolah, jam 9 yang istirahat sekolah A, jam 10 sekolah B. Jadi dia berpindah-pindah, bahkan kalau sore akhirnya pindahnya ke daerah Lumpur Lapindo. Nah itu kan dia secara lapangan dia sudah mengetahui gitu loh. Sudah mengetahui saya harus jualan di mana. Nah sedangkan dia hanya butuh untuk membuat produknya. Tak pikir-pikir, wah lumayan juga. Tapi ternyata tidak seindah itu. Waktu itu. Berarti Anda Kalau waktu itu indah karena memang bahannya dari ayam aja. Berarti waktu itu Anda sudah join sama orang ini? Enggak join. Saya cuma memotivasi. Memberikan penyuluhan. Iya, memotivasi supaya dia bangkit. Dan sekarang dulu itu setelah tiga bulan itu saya ke sana lagi itu dia udah punya 6 orang untuk ini. Sampai sekarang Pak Osi sudah berapa ini? 5. Kita ada 5, franchise-nya aja ada 2. Oh ini di franchise kan? Franchise kan. Sahabat sekalian kalau Anda tertarik franchise pentol baik. Ini nanti Anda bisa khusus di Bintang Tamu Channel. Saya Anda akan memberikan promo ini. Nanya-nanya ini ya, nanya-nanya di IG-nya ya. Di IG atau bisa hubungin nomor admin. Ya, ada nomor admin di IG nanti. Nah ini. Nanti kita spill lah di sini. Nanti kita spill. Sekali lagi Pak Osi, harapannya untuk pentol bikers ini bagaimana? Kalau harapan saya itu sebetulnya kenapa saya bikin pentol bikers dengan seniat ini ya. Karena kalau orang bilang pasti banyak teman-teman saya itu ngomong bahwa kenapa sih bikin pentol bikers? Yang pertama ini cita-cita saya. Sebetulnya saya itu pengen merubah image dari yang namanya pentol ya. Sorry ya. Pentol kalau di luaran sana mungkin dalam tanda kutip jajanan murahan. Meskipun sebetulnya kita jualannya juga murah seperti itu. Tapi saya ingin merubah image-nya bahwa pentol ini bukan hanya jajanan murahan yang terlihat murah, tapi saya pengen pentol itu lebih maju, yang jual bersih, yang jual keren. Jadi meskipun dari kalangan bawah sampai atas pun bisa makan pentol bikers, tapi kalau penyajian kita bersih, penyajian kita keren, bagus, mas-masnya yang jual itu ganteng, misalnya karena pakai vest gitu loh. Nah itu kan akan membuat image pentol dulu bahwa wah ternyata pentol bikers ini menyajikan sesuatu yang berbeda ya. Berarti ini salah satu UMKM ya? UMKM. Ya, memang rencana kita kan saya bikin PT ini untuk nantinya saya serius. Jadi semuanya saya legalkan. Jadi supaya enak lah ke depannya. Jiwa entrepreneur tetap menonton meronta. Jiwa entertainment. Kalau jiwa entertainment memang saya sudah meronta sejak dulu ya. Jiwa. Pak Osi kalau boleh mengulik lebih lanjut lagi. Keuntungan dari pentol bikers ini karena kita masih udah untung apa enggak? Masih di awal ya. Ya kalau untung ya pasti untung lah. Gak mungkin lah namanya kita. Ya? Gak ada namanya kita. Jadi dipotong bensin, dipotong vest. Kalau itu jadi nanti ada perbaikan motornya gimana? Kalau itu sebetulnya saya cuma pengen 1 tahun itu BEP aja. Tapi ini masih berapa berjalan? Berjalan 3 bulan. 3 bulan? Ya. Penjualan luar biasa fantastis. Ya luar biasa. Fantastis. Sampai sahabat sekalian, salah satu wali kota Surabaya. Bapak Eri Cahyadi. Pak Eri Cahyadi juga pelanggan pentol bikers. Pelanggan pentol bikers dan approve, katanya rasanya numani. Itu ngepostnya di mana aja Pak Osi? Mungkin kalau ngepostnya saat ini itu
Kami ada di Indomaret di Ponegoro, ada di sekitaran daerah Wiyung, terus ada di Perak, ada di Untak, seperti itu. Tapi kita memang biasanya teman-teman ini nantinya moving. Setiap hari pasti habis. Ya sisa 3, sisa 10 gitu. 3 porsi. 10 biji. Oh ya? Iya, 10 Ya biji. lumayan. 3. Ya lumayan. Makanya kan kalau pentol bikers. Sekali bawa itu kalau boleh tahu berapa ratus ribu itu? Kalau kita mungkin uang ya, antara 1 juta sampai 1,5 juta sih. Kalau misalnya bawa kapasitasnya. Tapi tiap hari habis jadi cuma 3 pentol. 3 pentol, 10 pentol. Tapi serius sih guys, ini enak banget. Dan kita bisa diundang di acara nikahan. Oh bisa. Mau di gedung bisa. Atau dipanggil. Untuk Surabaya ya, Tengah, Surabaya Barat. Mungkin bisa dengan minimum order 100.000 aja. Kita bisa dipanggil. Jadi kalian bisa telepon, halo pentol bikers, saya mau pesen. Misalnya 100.000 aja. Kecuali di luar kota, kayak kemarin ada acara pengajian di salah satu rumah warga ya di Sidoarjo itu, ngontek saya terus bilang mau pesan pentol bikers. Nah kalau memang keluar kota kita kasihkan kita kenakan uang bensin hanya 20.000 aja sih. Maksudnya ya yang penting ini nyampe aja lah ya, nyampe seperti itu. Jadi memang kita pengennya fleksibel. Jadi mau acara kondangan, mau acara pesta kantor atau apapun ya bisa banget. Berarti Pak Jose ini jadi seorang pengabdi di pemerintahan. Ya. Karena bukan hatinya, bukan jiwanya. Ya seperti itu sih. Sebetulnya ya karena memang ternyata jiwa entrepreneur saya itu lebih kuat. Tinggi ya, lebih tinggi daripada seorang pengabdi masyarakat. Jadi, waktu itu kami bekerja sebagai pengabdi ya, saya bekerja semaksimal mungkin. Bahkan kita sampai lembur-lembur. Cuma kan memang saya itu lebih suka ini sih. Anda ini kelihatannya suka bergaul ya. Itu. Suka nongki, kalau dulu kan teman baru, back office ya, di belakang layar komputer. Orang lapangan lah ya. Harusnya saya itu orang suka tantangan, suka berteman dengan banyak orang. Hobi. Dan Anda merealisasikan hobi tersebut menjadi sebuah bisnis. Makanya itu supaya saya lebih bisa dekat. Keuntungan saya pentol bikers ini kemarin ada acara di Malang. Waktu itu acaranya Ride Is ulang tahun 25 tahun anniversary, saya touring ke sana dan sambil jualan pentol. Jadi saya bersama ini malu. Riders. Ngapain malu? Sahabat sekalian di luar sana jangan menilai uang kecil itu tidak berarti. Untungnya cuma 100.000 satu pentol ini. 100 rupiah, sorry. 100.000. 100 rupiah kita belak-belakan aja. Tapi kan sering kali banyak. Yang penting tidak boleh malu ya untuk berjualan pentol. Ya semakin kamu diam ya semakin kamu miskin. Enggak, bahasa kasarnya kan seperti itu. Luar biasa. Ya kalau kamu mau gerak ya pasti bisa. Tapi meskipun kamu nggak punya apa-apa, kamu mau gerak, mau bersosialisasi, mau jual online kan kita gerak. Misalnya jual di Shopee, kita juga ada di Shopee linknya, tapi kan gerak meskipun cuma tangannya. Sesuatu yang bergerak itu pasti akan menghasilkan. Entah olahraga jadi keringat. Iya, daripada cuma diem-diem aja. Bapak ini punya suatu inspirasi nggak seperti tokoh masyarakat atau tokoh pebisnis yang menjadi inspirasi Anda? Sebetulnya kalau kasarnya panutan, tapi ya manusia ini kan tidak mungkin bisa mengcopy paste manusia yang lain. Nah, kalau ditanya panutan, inspirator. Sebetulnya inspirator saya tuh mbah saya. Mbah sendiri malah ya. Mbah sendiri. Jadi mbah saya itu awalnya dari orang yang tidak punya, kalau kita ngomong ya, terus jadi juragan gabah di desa, juragan gabah. Gabah itu apa sih? Ini padi yang belum diseleb. Oh gabah itu namanya gabah. Iya. Gabah. Jadi mbah saya itu pekerja keras, dua-duanya, cowok dan cewek itu. Emak sama kakung saya manggilnya. Nah itu mereka, saya dari kecil melihat mereka ke sawah, tidak pernah capek, pulang ke sawah ke pasar. Tanpa mengeluh. Justru sampai detik ini yang membuat Bagong saya itu baru meninggal 1 tahun yang lalu, usianya 76. Dan masih meninggalnya mungkin jantung ya. Dan masih sangat sehat. Nenek saya sampai sekarang pun nggak ada pikun-pikunnya. Usia 74. Masih sangat ini, karena ya itu tadi, kalau kita ini bekerja otaknya dipakai terus untuk berputar ya.
Itu pasti kan ini dipakai bekerja itu kita nggak pikun, terus masih ini kelihatan sehat gitu. Yang penting harus tetap semangat ya. Wah, itu nomor satu semangat. Berarti bukan terpacu dari Anda anak orang kaya atau Anda anak orang biasa atau Anda anak orang nggak Oh, nggak punya bisa. sama sekali, itu Nggak bukan bisa. acuan ya. Saya punya teman itu dapat warisan 30 M. Terus habis Habis dalam waktu 1 tahun. selesai. Jadi punya warisan tanah di Surabaya Barat, terus dijadikan McD. Jadi McD di Surabaya Barat. Salah satu McD di Surabaya Barat. Kurang lebih warisannya 30 M. Habis dalam waktu 1 tahun. Itu namanya cultural shock. Dimana kalau kita nggak pernah megang uang, terus megang uang banyak, nah itu kaget. Kadang pengen beli ini, pengen beli itu. Seperti itu. Nah kalau saya kan karena memang saya berasal dari keluarga yang sederhana, yang mampu aja ya, mampu aja bukan yang Bukan kaya raya, konglomerat. bukan konglomerat. Nah itu saya ingin mewujudkan mimpi saya untuk saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau beli mobil sendiri. Anda ini sekarang mandiri, udah enggak pakai urusan dengan orang tua. Kalau dibilang nggak pakai urusan dengan orang tua, memang tidak ada urusan dengan orang tua. Tapi ya semua yang saya peroleh ini ya dari orang tua. Dari orang tua itu bukan hanya materi tapi kepintaran. Pendidikan. Nah, pendidikan. Jadi kita dikuliahkan itu adalah sudah salah satu warisan gitu. Kadang saya itu nggak ini. Kadang kan banyak orang yang, oh kamu enak, orang tuamu kaya, seberapa kan banyak itu di Instagram. 10 kali pun kamu jatuh ya kamu akan tetap bangun karena dari orang tua kamu masih ada suplai. Tapi kalau orang miskin 1 kali mencoba usaha jatuh dia nggak akan mengulanginya lagi. Bukan itu sebetulnya konsepnya. Bagaimana konsepnya menurut Pak Hussein? Kalau konsep menurut saya ya bagaimana kita bisa mengelola apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya gini, aku pengen dodolan pentol, tapi kalau kita nggak action ya, kita tidak kelola pikiran kita untuk jadikan action, angan-angan tuh nggak akan bisa. Dan seumpama kita jatuh, ya bagaimana supaya kita ini cari jalan lain. Kalau menurut saya pentol gini aja, sama aja pentol dengan pentol-pentol lainnya. Apa bedanya pentol saya dengan pentol-pentol colek lainnya yang ada di Danau Unesa misalnya? Sama mungkin ya. Sama. Yang membedakan apa? Membedakan casingnya kita akan bikin baru. Nah, saya memandang masalah pun juga seperti itu. Kalau saya memandang masalah dari satu sisi, ya. Ini mungkin akan sama seperti orang-orang lainnya. Tapi di sini saya mencoba untuk melihat lebih banyak sisi. Dan so must go on. Awal-awal kemarin kita pusing. Awal-awal kemarin. Banyak problem. Karena saya juga nggak pernah jualan pentol terus terang. Saya awal di hari yang ketiga itu saya rugi 1,5 juta. Hari ketiga? Masalahnya apa itu Pak? Ya pentolnya busuk nggak tahan. Anda mau ngolah lagi gimana caranya? Jadi ya saya mencoba, bagaimana supaya pentol itu di etalase tahan. Akhirnya saya berikan mesin vakum, meskipun itu mahal ya. Itu cukup lumayan menguras dan mungkin itu tidak dilakukan oleh orang-orang penjual lainnya. Nah kalau saya terus terang karena memang pentol saya ini tidak ada pengawetnya, makanya di hari yang ketiga, di hari yang sekian hari itu kan ada sisa. Namanya awal jualan kan nggak bisa langsung habis gitu kan. Betul. Ada sisa kita masukkan freezer besok. Nah itu pentolnya itu kayak ini ya apa ya, ngumbel ya apa ya, ngumbel itu. Menjadi kental. Pokoknya istilahnya pentolnya ini tuh udah nggak enak dimakan, berlendir. Nah itu yang membuat saya, waduh kacau saya. Harus mikir lagi. Akhirnya saya putuskan untuk saya beli mesin vakum waktu itu. Dan itu memang keputusan terbaik sih menurut saya selain higienis. Karena kan memang oksigen di dalam atau udara di dalam ini pentolnya ini kan dihisap habis ya. Itu yang membuat dia lebih tahan awet. Pak Osi sendiri juga suka pentol. Saya suka pentol, penikmat pentol sejati. Kemana-mana nyuka pentol. Bahkan touring naik motor aja saya pernah beli pentol untuk di gunung itu. Saya suka motocamp. Jadi motoran ke gunung naik motor, camping. Nah, tapi di sebelahnya ada motornya. Jadi bukan yang jalan kaki gitu karena saya nggak kuat kalau jalan kaki. Masih belum kurus ya, belum kurus. Masih belum kurus. Jadi makanya saya ini suka bawa pentol kayak gitu untuk dimasakan yang simpel-simpel pentol.
Pak Osi ini yang terakhir ya. Saya kepingin dari seorang Pak Osi ya bisa membagi kepada sahabat-sahabat di sana. Terutama yang hendak maju mundur nih. Mau bikin UMKM nih. Mau usaha. Enggak. Sekarang kan mikir ya. Sekarang ini banyak orang begini. Aku mau bikin usaha pangsit mie. Atau bikin usaha pentol. Aduh tapi kok yang lain juga punya usaha. Yang sana sepi sih. Mundur lagi. Kalau Dari seorang Pak Osi kalau sendiri saya mungkin sih, bisa menyemangati kalau saya berikutnya. ini bukan ini ya, ini berawal dari saya sendiri lah. Ya. Kalau saya sih yang penting apa yang mau kita mulai itu harus kita coba untuk realisasikan. Entah mau gagal mau berhasil itu urusan belakangan. Karena kalau kamu nggak mau mencoba, nggak mau merealisasikan, kita nggak akan pernah tahu sampai berapa kita bertahan, Tapi sampai kadang berapa kita kuat. terakhir-terakhir ini banyak sahabat-sahabat di sana itu yang merasa, waduh ini peluru terakhirku. Nah, justru itu, kalau memang itu peluru terakhirmu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya jalan buntu itu nggak mungkin, pasti ada jalan lainnya. Jadi kayak kemarin, ya kayak itu. Kemarin saya baru 3 hari jualan, pentol saya berlendir. Wah, rugi itu 1,5 juta. Kalau pengusaha baru itu ya saya berpikir, tapi justru itu pengalaman yang dikatakan mahal itu ya seperti itu. Kalau kita katanya, kita nggak akan pernah bisa tahu. Seperti apa sih treatmentnya supaya pentol ini tetap bagus, terjaga kualitasnya. Nah, kalau misalnya saya cuma lihat dari YouTube, soalnya dari YouTube itu 1 sampai 10 YouTube yang saya tonton kemarin itu caranya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Nah berarti kan bagaimana supaya cara kita tahu treatment kepada pentol kita, misalnya karena saya jualan pentol ya saya harus bekerja sendiri. Istilahnya saya terjun. Jadi acara-acara event itu saya terjun Anda ikut datang, jualan Anda pentol. menghadiri. Saya menghadiri, saya ikut jualan. Ikut jualan? Ikut jualan. Ada videonya di ini. Di apa namanya? Dari awal sampai akhir atau cuma Instagramnya pentol Bali. sebentar-sebentar? Dari awal sampai akhir. Saya ke Malang itu touring acara itu saya ikut jualan ya. Saya ikut juali gitu. Impiannya untuk pentol bikers ini ke depan bagaimana? Saya cuma pentol biker itu. Saya ingin memasyarakatkan pentol dan mempentolkan masyarakat. Sebetulnya saya itu jadi gini. Anda punya ambisi sampai pentol bikers ini bisa terkenal dari berapa 34 provinsi. Kenapa namanya pentol bikers? Bagaimana? Kenapa namanya pentol bikers? Karena Anda masuk penyuka bikers, bukan? Itu iya, tapi ada chapternya. Chapter Surabaya. Berarti Anda nanti akan membuat beberapa chapter. Nah, itu dia. Kalau ada chapter Surabaya pasti harus ada chapter Malang, chapter Jakarta, chapter Sumatera. Itu sudah menjadi impian saya sebetulnya. Makanya kenapa berada di semua provinsi di Indonesia. Nah, kenapa pentol bikers ini saya bikin fleksibel karena ya itu. Sebetulnya saya cuma kepingin franchise saya ya terutama. Saya bikin franchise itu kalau dikatakan murah sangat murah sebetulnya. Jadi khusus di Bintang Tamu Channel saya itu mau memberikan promo. Jadi franchise di pentol bikers itu dengan rombong yang bagus ya, yang proper. Rombongnya dari Anda? Rombongnya dari saya, semuanya. Dandang, dan itu namanya panci, panci besar, panci besar. Panci, terus kompor, botol calos. Sampean cuma ini, butuh LPG aja. Only LPG? Only LPG. Oke. Only LPG. Jadi semua saya siapkan, semuanya saya suplai, mulai caos semua saya suplai dari harga yang 3 juta ya, dengan rombong yang besar ini. Oke. Jadi 2.500.000 plus 500 pentol dan tahu dan somai. Secara ini random. Secara random. Masih saya kasih. Apanya? Keuntungannya kalau probabilitas? Nah, kalau keuntungannya yang pertama-tama kan pasti. Maaf, SDM-nya dari Anda? Oh enggak. SDM-nya dari franchise. Jadi sebetulnya franchise itu saya fleksibel, bukan hanya kafe ya. Kafe ini saya sudah mencoba ke kafe-kafe sih sebentar lagi kita. Jadi saya itu sasarannya sebetulnya ibu-ibu yang punya anak gitu loh. Ibu yang punya anak yang suaminya bekerja, terus dia nggak bekerja, di rumah aja. Daripada Anda dasteran, daripada Anda nganggur, kan beli kosmetik ditolak suami. Nah, kan lebih baik kalian mendapatkan passive income gitu ya. Kayak sales apartemen gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan passive income tidak merepoti suami kalau hanya ingin beli gincu. Beli gincu, beli bedak. Jadi di depan rumah aja. Kalau yang paket kecil, yang gerobak kecil fleksibel itu jauh lebih murah. Kalau ini yang gerobaknya agak besar ya. Yang agak bagus. Jadi tetap Anda ini tujuannya bukan mengkayakan orang kaya, tapi tidak mengangkat derajat orang miskin. Betul. Makanya
Ini saya juga lagi cari ini 3 orang buat teman-teman mungkin yang mau bergabung dengan Pentol Biker. Jadi kita sharing profit. Saya sediakan mes, saya kasih makan. Tetap. Tetap ada mes full wifi. Wow. Loh iya, mes udah ada mes full wifi kita kasih makan. Karena mungkin bagi sebagian orang apa sih pentol? Nah itu Jajanan murahan ya. jajanan murah. Tapi saya kepinginnya membuat pentol ini bukan hanya jajanan murah, tapi menjadi jajanan yang layak dimakan dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Pak Husin, makasih sudah mampir Terima di Bintang Tamu kasih, Channel dan kita diajak. Tanteku. Sahabat sekalian, saya kebetulan mau melanjutkan ini makan pentol dan benar-benar rasanya itu enak. Sahabat sekalian, petuah-petuah dari Pak Husin ini benar-benar luar biasa. Saya mendoakan selalu bahwa Pentol Bikers itu selalu jadi. Amin, amin. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari Bintang Tamu Channel yang setiap minggu kita berikan, mohon tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari saya, Bintang Tamu Channel.